Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor komputer. Nah, pertama-tama kita mulai dengan definisi komputer terlebih dahulu ya. Jadi, kata komputer ini berasal dari bahasa Latin ya, dari computare yang artinya itu menghitung. Kalau menurut Hamaker, komputer itu adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input, kemudian diproses sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan kemudian menghasilkan output berupa informasi. Nah, itu untuk definisi komputer menurut Hamaker. Lalu lebih singkatnya itu definisi komputer itu alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Jadi olah data menjadi informasi yang kita butuhkan. Nah, komputer ini bekerja secara otomatis dengan instruksi yang sudah diprogramkan. Jadi ciri-cirinya itu komputer itu input, menerima input, kemudian diproses, kemudian dari proses tersebut memberikan output. Nah, dan bisa menyimpan data, menyimpan storage. Nah, untuk alur kerja komputer sendiri ini ya ada 4 proses, 1, 2, 3, 4 proses. Itu yang pertama itu adalah input ya, menginputkan data, yaitu ini nanti berupa perangkat kelas ya yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Jadi misalnya kalau untuk input itu kita ketikan keyboard kan mengetikkan sesuatu ya. Nah, itu bisa menjadi input. Kemudian mouse mengeklikkan sesuatu, itu nanti juga bisa jadi input dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita menginputkan ini, itu akan diproses ke dalam sini, ke CPU, otaknya komputer ini. Nah, proses ini akan mengelola dan memproses semua data serta menjalankan perintah. Nah, di sini ada dua bagian utama, yaitu CU Control Unit dan ALU itu Arithmetic Logic Unit. Nah, di CU ini itu untuk mengontrol dan mengarahkan semua perangkat di komputer. Kalau ALU ini itu untuk mengelola data berupa perhitungan aritmatika dan operasi logika. Nah, kemudian ketika sudah diproses di sini, nah kemudian disimpan di sini, disimpan di memori. Ada ROM dan RAM. Jadi ini untuk tempat menyimpan data ya. Kalau ROM itu read only memory, itu menyimpan permanen. Kalau yang di RAM ini penyimpanan sementara. Kemudian ketika sudah disimpan, sudah diproses, disimpan, nah kemudian ini mengeluarkan output. Nah, ini nanti menghasilkan keluaran dari hasil proses komputer tadi, baik itu nanti dalam bentuk visual, gambar atau suara atau cetakan. Kalau visual nanti akan muncul di layar monitor gitu, layar laptop kita, layar komputer kita. Nah, kalau yang berupa suara nanti itu akan muncul suara seperti di speaker gitu. Lalu kalau misal bentuknya cetakan, nah itu nanti outputnya berupa cetakan ya, bisa gambar atau tulisan nanti berupa print-printan gitu. Nah, jadi secara singkat, secara kesimpulan itu cara kerja komputer itu seperti yang di sebelumnya, itu memasukkan data, input data, kemudian diproses, dan kemudian disimpan dan dikeluarkan melalui output device.
Lalu ini komponen komputer. Komponen komputer itu ada tiga ya teman-teman, yaitu hardware, software, dan firmware. Nah, hardware sendiri kan ini ya sudah jelas, yaitu perangkat keras. Ini nanti contohnya bisa ini SSD, CPU, RAM, dan sebagainya. Monitor itu juga perangkat keras. Kemudian yang di software ini, perangkat lunak ini nanti berupa program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan. Jadi sudah berbentuk aplikasi. Itu nanti bisa berupa sistem operasinya atau aplikasinya, kayak Microsoft Word, Chrome, Windows, kayak gitu. Aplikasi-aplikasinya. Lalu untuk yang firmware ini adalah user atau penggunanya. Jadi yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, jadi kita sendiri yang memakainya. Jadi bisa orangnya ya. Kalau ini kan programmer, terus data analis, desain grafis. Nah, intinya kayak pengguna. Kita itu yang memakai komputernya, yang mengoperasikan komputer. Kemudian untuk peralatan input. Untuk peralatan input ini digunakan untuk memasukkan data dan program ke dalam komputer. Jadi peralatan input ini dapat digolongkan menjadi dua ya, yaitu alat input langsung dan alat input tidak langsung. Nah, untuk alat input langsung ini alat yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Jadi seperti keyboard kan langsung kita masukkan sendiri, terus langsung masuk ke dalam komputernya ya, seperti itu. Ini juga like pen juga kita gerakan sendiri, kita proses sendiri, maksudnya kita lakukan sendirilah. Nah, itulah nanti ini langsung masuk ke komputernya. Ini juga touch screen ya. Ini mikrofon, mouse, kamera, ini scan. Lalu ini touch screen. Ini like pen ya, like pen. Ini touch screen. Lalu untuk yang peralatan input tidak langsung, itu input yang dimasukkan melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Jadi ada perantaranya. Ini seperti hard disk, disket, flash disk, dan sebagainya. Jadi ada perantaranya. Nah, ini macam-macam peralatan input ya, ada keyboard, mouse, touchscreen, scanner, mikrofon, dan webcam. Ini fungsinya beda-beda ya. Kalau di keyboard kan untuk mengetik suatu huruf atau angka, mouse untuk menggeser, ngeklik, memilih dan sebagainya. Kalau touchscreen itu sentuh untuk input, kayak layar sentuh. Kalau scanner itu memindai dokumen atau foto. Mikrofon untuk merekam suara, untuk menginputkan suara. Lalu webcam untuk mengambil gambar atau video. Nah, kemudian kita menuju ke output. Ini alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputer yang akan ditampilkan ke user. Jadi ini seperti monitor dan seperti printer, ini nanti cetakan. Ini speaker ya, bentuknya nanti keluarannya suara. Ini ya peralatan output ya, contohnya ada monitor, printer, speaker, headphone, proyektor, dan lain-lain. Yang intinya itu nanti alat-alat yang menampilkan sebuah gambar, teks, video, atau suara. Nah, kesimpulannya ini interaksi manusia dan komputer itu fokus bagaimana manusia berinteraksi dengan perangkat komputer. Nah, komputer harus mudah digunakan, responnya cepat, tampilan nyaman supaya user tidak bingung atau pusing. Jadi kualitas perangkat-perangkat itu mempengaruhi. Jika perangkat itu tidak nyaman digunakan, maka
UX user experience itu menjadi kurang optimal. Jadi pemilihan peralatan input dan output itu harus tepat. Jadi harus memperhatikan kenyamanan, kecepatan, kemudahan akses bagi user, termasuk juga untuk user yang disabilitas. Nah, untuk materi kali ini sudah selesai. Nah, ini nanti akan ada tugas atau kuis, nanti berupa Google Form aja, soal pilihan ganda 20. Deadline-nya seminggu saja ya teman-teman. Ini nanti saya akan share di Classroom. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa tanya di chat grup atau chat pribadi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.